This is the Learner Podcast for the True and Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada sesi ini kita akan mendiskusikan materi yang terkait dengan hukum perdagangan internasional di dalam tataran praktik. Nah, ada beberapa hal yang krusial. Ini sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita diskusikan ya pada sesi sebelumnya yang terkait dengan mulai konsep-konsep dasar, azas-azasnya, prinsip-prinsipnya, sampai dengan elemen-elemen hingga seperti apa perkembangannya ya di dalam tataran internasional, termasuk terbentuknya sumber-sumber hukum internasional baik di tataran global, tataran regional, tataran nasional ya yang berpengaruh terhadap tatanan hukum di negara kita. Intinya kita ingin menggunakan hukum perdagangan internasional itu sebagai instrumen untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan ya, atau boleh kita katakan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada di wilayah Republik Indonesia. Baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya alam. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan ya, sumber daya alam yang begitu besar? Ya, ini persoalan yang sangat krusial karena harus saya jelaskan bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya raya. Ya. Kalau kita mengacu kepada hitungan atau berdasarkan pada data statistik, Indonesia itu terdiri dari 17.506 pulau yang menempati wilayah hampir 1.996 km persegi. Ini suatu luas yang sangat panjang ya, yang sangat luas, yang sangat besar ya, untuk ukuran negara dibanding dengan negara-negara yang lainnya ya, seperti Eropa atau negara-negara Asia Tenggara dan lain sebagainya. Nah, Indonesia ini satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau kita mengacu ya kepada dasar geografis tadi, aspek ya, dari aspek geografis, Indonesia ini terdiri dari 17.506 pulau yang mendiami kawasan atau luas wilayah hampir 1.996 km persegi. Nah, kalau kita mengacu kepada perkembangan internasional ya, ini menurut catatan para ahli, setelah konvensi UNCLOS ya, United Nations on a Law of the Sea ya, yang terkait dengan hukum laut internasional, itu wilayah Indonesia itu setelah memberlakukan ya, konsep wawasan Nusantara itu menjadi bertambah 2 kali lipat sehingga menyentuh hampir 4 sampai 5 juta kilometer persegi. Itu gambarannya. Nah, dari luas wilayah itu 2/3 dari luas wilayah itu terdiri dari lautan. Ini tentu merupakan sumber daya yang sangat besar ya, yang merupakan objek yang bisa kita optimalkan dan kita bisa konversi untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya sekarang kita harus melihat bahwa seluruh kekayaan yang ada di bumi, seluruh kekayaan yang ada di bawah laut, ya di dasar laut maupun di dalam lautan itu adalah resources, sumber daya kolektif yang harusnya bisa dikonversi untuk kemakmuran rakyat. Nah, salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk mengkonversi ya mengkonversi potensi tadi itu adalah dengan menggunakan kebijakan. Kebijakan itu antara lain yang terkait dengan kebijakan perdagangan internasional. Sebagaimana sudah saya katakan tadi, kegiatan perdagangan internasional itu adalah kegiatan yang ditujukan
untuk mengoptimalkan sebuah nilai dari properti suatu masyarakat. Misalnya kita di Indonesia. Indonesia itu punya resources yang sangat besar. Itu menjadi properti atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Ya. Jadi properti itu didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki atau mengandung economic values. Ya. Dan nilai ekonomi ini menjadi dasar di dalam pengembangan sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, peningkatan kualitas pembangunan, peningkatan kualitas manusia dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks inilah kita ingin melihat bagaimana kualitas kebijakan perdagangan internasional yang kita terapkan sehingga dapat benar-benar mengkonversi potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu menjadi satu kemakmuran, menjadi nilai ekonomi yang dapat mendorong kemakmuran, ya, berdasarkan prinsip keadilan tadi. Nah, ini adalah tugas kita. Jadi kita akan melakukan analisis atas kualitas kebijakan perdagangan internasional, ya, yang diterapkan oleh pemerintah kita di dalam mengkonversi potensi sumber daya kita itu. Nah, tadi saya sudah katakan sumber daya ekonomi itu bisa dalam bentuk sumber daya alam, bisa juga dalam bentuk sumber daya manusia. Nah, kalau kita lihat, ya, potensi sumber daya manusia itu adalah sumber daya yang melahirkan kreativitas, produktivitas yang bersumber dari kemampuan intelektual manusia. Nah, kalau kita melihat manusia Indonesia itu terdiri dari 271 jiwa, 271 juta. Berdasarkan statistik, 271 juta jiwa itu kalau dia memiliki potensi yang sangat bagus, baik dari segi pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, ya, terampil bekerja, terampil berproduksi, maka kita akan bisa mengkonversi potensi sumber daya alam yang sangat besar di seluruh Indonesia. Jadi mengingat luasnya potensi sumber daya alam yang ada, itu hampir 2 juta kilometer persegi itu tadi diisi oleh berbagai macam komoditi. Ya, saya ambilkan satu contoh kasus itu benur. Ya, kita tadi saya sampaikan bangsa Indonesia ini dikejutkan dengan satu perbuatan hukum yang menyimpang yang dilakukan oleh seorang menteri yang bernama Edi Prabowo. Edi Prabowo ini tertangkap tangan, ya, oleh KPK karena dituduh melakukan suap. Itu yang kita dengar di dalam pemberitaan di televisi, sehingga memang kasus ini sangat memprihatinkan karena mengingat sumber daya yang begitu potensial untuk mendatangkan kemakmuran itu ternyata dikorupsi oleh para pengemban amanahnya sendiri. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Betapa problem yang kita hadapi itu bukan hanya kompetisi yang kompetitor yang berasal dari luar, ya, terhadap kegiatan perdagangan kita, tapi juga problem yang muncul dari kualitas mental, kualitas orang-orang yang dipercayakan sebagai pengemban amanah publik, tapi ternyata melakukan penyimpangan. Hal ini harusnya tidak terjadi, ya, karena para pengemban amanah itu seharusnya memberikan contoh yang baik kepada publik, ya, bagaimana dia bisa mengemban amanah publik itu secara jujur, ya, yang disandarkan pada kebenaran, kebaikan, ya, dan keseimbangan tadi, sehingga yang dia kemban itu benar-benar bisa mewujudkan amanah sebagaimana yang tertuang, ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwa pengemban amanah itu, pemerintah itu
harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini satu gambaran. Tapi saya ingin kembali ke isu tadi. Kenapa benur ini yang dianggap strategis? Jadi menurut analisis ini kita ambil case dari pengamatan para ahli juga, bukan hanya pengalaman dari para praktisi seperti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, ya, Menteri KKP Perikanan dan Kelautan. Itu Menteri Susi Pujastuti itu mengatakan bahwa harga benur yang sebesar nyamuk itu, kalau ya seperti nyamuk itu, nilainya itu hanya Rp20.000 kalau dijual, ya, di Teluk Ekas di Lombok itu. Tapi kalau dibawa ke Jakarta itu bisa per ekor itu bisa harga 100 sampai Rp150.000. Nah, tapi kalau kita pelihara, katanya dipelihara sampai dia usia 8 bulan, ya, atau sudah kurang lebih, ya, 8 atau 10 bulan atau sampai setahun misalnya, dengan berat 800 gram, itu nilai ekonominya itu bisa sampai Rp4 juta per ekor, satu ekor lobster itu. Nah, ini sangat potensi, nah, karena ada seorang ahli biologi di Australia yang khusus menekuni persoalan benur. Dia menggambarkan, ya, bahwa benur yang jenis lobster jenis mutiara itu bisa bertelur setiap 3 bulan sekali, dengan jumlah benur yang diproduksi itu hampir 1 juta, ya, sampai 1 juta benur per sekali menetas. Nah, kalau 3 bulan sekali berarti dalam 1 tahun itu dia berproduksi sekitar 4 juta benur yang dilahirkan oleh 1 ekor lobster itu. Nah, bayangkan kalau misalnya ini kan potensi yang muncul dari 4 juta benur itu, kalau memang benar harganya Rp4 juta per 8 setelah dipelihara atau dibesarkan di Laut Indonesia, ya, berarti ada potensi 4 juta kali 4 juta, sehingga 1 ekor lobster jenis lobster mutiara itu punya potensi untuk menghasilkan revenue generating income hingga 16 miliar, karena 4 juta kali 4 juta kan berarti 16 miliar rupiah per ekor. Kalau misalnya, ya, luas bentangan Laut Indonesia itu salah satu yang terpanjang di dunia setelah Kanada, berarti tak terhingga itu potensi nilai ekonomi dari 1 komoditi saja, ya, yang kita akan perdagang, kita jadikan objek, ya, di dalam perdagangan internasional itu. Karena nilai ekonominya, ya, benur yang ada di sini dibawa ke Thailand atau ke China itu bisa berubah nilainya itu, karena ada perdagangan internasional tadi. Nah, tadi saya katakan, kalau misalnya luas Indonesia, luas laut Indonesia, apalagi dengan menggunakan konsep wawasan Nusantara itu berarti luas wilayah kita itu mencapai 5 juta kilometer persegi. Ya, mustahil itu kurang dari 1 miliar lobster yang beralamat di wilayah NKRI. Kalau luasnya sebesar itu, 5 juta kilometer. Saya yakin sekali lebih dari itu. Nah, ini potensi itu hanya untuk menggambarkan. Artinya ada potensi dari 1 komoditi yang bernama lobster itu, ya, Indonesia itu mempunyai objek yang bisa diperdagangkan, ya, sangat potensial itu sebesar, ya, 16 miliar kali katakanlah 1 miliar misalnya. Berarti ada potensi 16 miliar kali 1 miliar itu. Itu artinya di dalam konteks ini hanya untuk menggambarkan adanya angka yang tak terhingga dari kekayaan alam yang terkandung di wilayah Republik Indonesia itu. Ini hanya akan bisa bermanfaat, hanya akan bisa berfungsi dengan baik apabila kita bisa mengoptimalkannya. Ya. Jadi saya ambilkan contoh, ya, misalnya di Thailand itu bisa mengoptimalkan
benur itu, sehingga dia bisa mengekspor lobster itu dalam 1 tahun di dalam neraca perdagangan Thailand. Dia bisa mendapatkan revenue 40 triliun dari Amerika itu, hanya mengekspor benur ke luar negeri, ya, ke Amerika kalau tidak salah itu. Nah, 40 triliun hanya dari jual benur saja, jual lobster. Padahal menurut para ahli itu Thailand itu tidak punya benur itu. Dia mendapatkan benur bibitnya itu dari Indonesia. Dan kalau saya tidak salah di dalam pembicaraan di media, menurut para practitioners dan para ahli, benur-benur yang ada di Indonesia yang diekspor itu banyak sekali ada di Selat Lombok itu, atau di Teluk Ekas di Lombok bagian timur dan selatan, ya. Menurut para ahli itu ceritanya benur-benur itu biasanya dalam musim-musim tertentu itu dia terdampar di bawah angin atau ombak itu. Sehingga anak-anak kecil yang ada di daerah Teluk Ekas itu bisa mendapatkan revenue per hari itu 200 sampai 300 ribu rupiah untuk belanja sekolahnya. Hanya dia menempelkan bubu atau jaring yang ditempel di batu-batu, dan dia menempel, benurnya itu menempel di sana. Lalu itu yang diambil, dimasukkan ke dalam botol atau di dalam gelas, ya, yang harganya bisa sampai jutaan. Nah, ini suatu gambaran, ya, betapa kayanya Indonesia itu, betapa besarnya potensi negara Republik Indonesia ini. Itu hanya akan bisa memiliki makna dan bisa memiliki nilai ekonomi apabila kita bisa mengoptimalkan. Nah, salah satu cara untuk mengoptimalkan nilai ekonomi itu adalah dengan menggunakan kebijakan perdagangan internasional tadi. Karena kegiatan perdagangan sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi adalah satu aktivitas perdagangan, jual beli atau bisnis yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum, ya, untuk memperdagangkan, membeli barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain dengan waktu, ya, dan momentum tertentu tadi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, disinilah kita lihat, ya, strategi kapan kita membeli, kapan kita mengumpulkan, dan kapan kita mendapatkan kemanfaatan itu. Ya, kapan kita akan mendapatkan nilai ekonominya itu. Itu terkait dengan momentum, terkait dengan waktu, terkait dengan informasi di mana dan kapan kita menjual, ya, sehingga nilai dari potensi tadi itu bisa bertambah. Nah, di sini ada pentingnya strategi perdagangan internasional tadi, membangun jaringan kerja, membangun link, ya, sehingga kita tahu kemana sebaiknya kita mengekspor dan kapan kita menjualnya, kapan kita menahannya dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita tidak mengerti, kita tidak bisa mengoptimalkan, ya, kita gagal menggunakan kebijakan perdagangan internasional sebagai alat untuk mengkonversi potensi menjadi sumber daya yang bernilai, kita hanya akan mengalami kerugian, ya, kerugian semata. Karena hampir sebagian besar, ya, produk-produk yang kita konsumsi itu ternyata baru kita ketahui melalui media lebih banyak diimpor dari luar, mulai dari bawang merah, bawang putih. Kita dengar ada impor bawang merah, impor bawang putih dari negara tetangga, apakah itu Thailand ataukah itu Taiwan atau Cina dan sebagainya. Kemudian kita mendengar kita impor sapi. Ada impor sapi dari Amerika, ada impor sapi dari New Zealand, bahkan kerbau katanya sekarang ini diimpor dari India. Ya, itu untuk mencukupi kebutuhan pangan, ya, sehingga kita yang begini besar, dahsyat, ya, wilayah Republik Indonesia yang begitu luas, ya, menjadi seolah-olah tidak memiliki makna apapun secara ekonomi. Karena kegagalan kita di dalam memanfaatkan
perdagangan internasional tadi. Ya, strategi atau kebijakan perdagangan internasional tadi. Kemudian kita lihat misalnya seperti kemarin saya membahas hasil penelitian seorang dosen, kebetulan dia datang ke rumah ini sahabat ya, untuk kita diskusi bersama untuk membahas hasil penelitiannya yang akan dipublikasikan tentang garam. Ya, itu digambarkan sebagai sebuah paradoks. Paradoks tentang pemanfaatan sumber daya kolektif tadi. Nah, ini saya nanti akan minta kepada saudara-saudara yang mengambil mata kuliah hukum perdagangan internasional itu untuk melihat atau menonton dialog itu khusus bagaimana kebijakan perdagangan internasional yang terkait dengan kebijakan administrasi negara di dalam mengoptimalkan potensi atau sumber daya tadi. Jadi itu poin yang saya ingin sampaikan ya, betapa pentingnya ya perdagangan internasional itu untuk bisa mengoptimalkan nilai ekonomi tadi. Ya, bahkan kita dengar sekarang sampai garam. Garam itu kita impor dari luar menurut data itu sudah setahun itu rata-rata 28 juta sampai 28,5 juta ton per tahun. Padahal kalau kita lihat ini, garam itu bahan baku pembuatan garam itu adalah air laut. Indonesia itu sangat kaya dengan bahan bakunya itu. Karena tadi sudah saya katakan 2/3 dari wilayah Indonesia itu terdiri dari lautan. Tapi kita kenyataannya ya faktanya dan ini sangat ironis, kita masih mengimpor garam dari luar negeri. Alasannya yang kita impor itu adalah garam industri. Tapi menurut para ahli, ya, garam itu dia katakan NaCl is NaCl dia. Jadi NaCl itu merupakan nama kimia dari garam tadi. Tidak ada pembedaan antara garam industri dan garam konsumsi. Garam ya garam gitu. Ini yang menjadi perdebatan ya ketika pemerintah gagal memberikan perlindungan ya terhadap petani-petani garam itu ya. Kegagalan itu disebabkan karena terjadi impor yang sangat masif. Ya, bagaimana mungkin petani garam itu menerima kenyataan ya harga garamnya itu sampai tidak memiliki nilai sama sekali. Ya, kalau boleh dikatakan tidak memiliki nilai. Kalau harganya katakanlah misalnya Rp1.500 per ton, itu katanya menurut para peneliti itu dia akan sudah mendapatkan untung. Tapi menurut saya itu terlalu naif itu, hanya Rp1.500 per ton. Bahkan menurut para peneliti yang saya tanyakan, ya, ada yang dia temukan kalau bisa laku Rp100 per ton itu sudah hancur lebur itu gambarannya itu ya kira-kira. Kalau Rp1.500 per ton itu dianggap sudah untung. Tapi kenyataannya dia menemukan fakta ketika mewawancarai petani garam itu di Madura. Ada petani yang punya garam bertumpuk-tumpuk tapi nilainya itu 0 sama sekali. Karena dihargakan hanya Rp100 per ton. Jadi kurang dari ongkos parkir kita ya. Bisa ongkos parkir 20 kilo itu. Kalau 20 kali untuk bisa dapat Rp2.000 itu. Kalau Rp100 kali 20 kan Rp2.000. Berarti ya 20 kali kita ongkos parkir, kita bisa dapat garam 20 ton. Itu kan artinya itu for nothing gitu. We work so hard for nothing gitu. Itu ilustrasinya. Oleh karena itu kita kembali kepada bagaimana cara kita melakukan proteksi terhadap
seluruh sumber daya kolektif kita itu dengan kekuatan perdagangan atau strategi perdagangan internasional tadi. Nah, kitalah yang harus bisa memanfaatkan kesepakatan-kesepakatan global tadi untuk dapat memberikan perlindungan, termasuk membuka pintu-pintu atau opportunities, ya, peluang-peluang, ya, bagi anak-anak kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya tadi. Nah, ini ya kita bisa lakukan itu dengan pengembangan ya kegiatan atau merumuskan strategi perdagangan internasional yang tepat tadi. Ya, itu satu poin itu. Kemudian kalau kita lihat misalnya seperti beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah sekitar 3 bulan yang lalu, kita dikalahkan di WTO, World Trade Organization, ketika menyelenggarakan panel atas sidang terhadap gugatan Brazil di dalam kegiatan tatanan perdagangan internasional, karena dia menuduh kita melakukan penghambatan atau kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap produk ayamnya dia itu. Lalu dia paksa Indonesia itu untuk membuka pasar ayam di Indonesia. Jadi dia memaksa supaya Brazil itu bisa mengekspor ayamnya ke Indonesia. Ini juga menjadi tantangan. Mengapa sampai bisa seperti itu? Ya, kok kita bisa dikalahkan hanya karena apakah karena kita tidak menguasai teknik hukumnya, ataukah karena kita memang salah merumuskan kebijakan, sampai kita tidak bisa memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak kita, ya, masyarakat kita yang mempunyai potensi dan semangat untuk memelihara ayam dan membantu kita untuk membangun kemandirian ekonomi tadi. Nah, ini adalah tantangan sekaligus pekerjaan rumah kita bersama. Bagaimana cara kita mencari solusi? Kalau memang itu merupakan persoalan di tataran teknik hukum perdagangan internasional, tentu ada solusi yang bisa kita carikan. Ya, kita pikirkan bersama bagaimana cara yang terbaik supaya kondisi kita itu win-win, sama-sama untung. Kegiatan perdagangan internasional itu diselenggarakan tujuannya itu untuk mendistribusikan kemakmuran. Jadi kemakmuran itu tidak hanya terklaster pada kelompok-kelompok tertentu, tapi kepada semua masyarakat. Dengan harapan harga-harga yang didistribusikan atau yang harus dibayar oleh masyarakat itu harus terjangkau. Ya, selain terjangkau juga tetap bisa memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, sehingga ekonomi nasional kita juga berkembang atau maju dan bisa bertransformasi bersama dengan masyarakat lain. Jadi intinya itu bagaimana menyusun kebijakan perdagangan internasional yang menjamin kemanfaatan, keuntungan dan kemakmuran bersama bagi semua pihak yang melakukan kegiatan perdagangan internasional, bukan hanya satu pihak tertentu, ya, atau pihak-pihak tertentu saja, tapi kalau bisa semuanya bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan kemanfaatan. Nah, di situ inti atau saya katakan ide dasar, ya, bagaimana hukum perdagangan internasional itu ditujukan untuk mengoptimalkan potensi. Itu yang paling penting saya kira. Nah, namun di dalam prakteknya saya ingin juga memberikan gambaran, ya, kepada saudara-saudara sekalian tentang aspek-aspek perdagangan internasional yang perlu dicermati, ya. Di dalam business practice RBP, restricted business practices, praktek bisnis yang harusnya tidak dilanggar, ya, karena di dalam praktek-praktek bisnis, ya, terutama ketika menyusun kontrak-kontrak, ya, baik itu ketika kita membuat kontrak perdagangan internasional dalam bentuk transfer teknologi atau licensing, ya,
atau mungkin perdagangan atas atau melakukan kontrak-kontrak longitudinal ya, jangka panjang. Itu seringkali para pihak itu terjebak dengan suatu kondisi di mana para pihak itu berada dalam kondisi yang tidak setara. Ya, ada the stronger party dan ada the weaker party. Nah, umumnya the stronger party atau the domination party itu pihak yang melakukan dominasi itu cenderung memaksakan kehendaknya atau mengatur dan memformulasikan klausula-klausula yang dia inginkan ya di dalam kontrak yang ditandatangani oleh para pihak. Nah, biasanya pihak yang lemah ini sangat sulit untuk melakukan proteksi terhadap dirinya karena dia dihadapkan pada pilihan take it or leave it. Itu hanya ada dua, take it or leave it, tinggalkan. Ketika sudah dihadapkan pada situasi seperti itu, biasanya the weaker party atau para pihak itu akan melakukan ya boleh dikatakan penyerahan atau kepasrahan ya terhadap klausula-klausula yang diinginkan. Karena kita memang biasanya membutuhkan teknologi itu untuk memproduksi suatu barang yang dibutuhkan oleh pasar kita. Tetapi kita tidak memiliki teknologi itu. Karena saking inginnya kita memiliki teknologi itu, kita mengiyakan apapun yang diinginkan oleh si dominate party tadi, pihak yang mendominasi tadi. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskan apa-apa saja ya klausula-klausula yang dipaksakan atau yang sering diintrodusir oleh para pihak dan sebetulnya itu merupakan perjanjian atau klausula-klausula yang terlarang. Seharusnya ya pemerintah itu bisa melakukan koreksi atau melakukan eksaminasi terhadap semua kontrak-kontrak yang memuat klausula-klausula hitam. Kalau kita membuat perbandingan di negara-negara Eropa ya, seperti dalam ketentuan European Commission itu, dia mempunyai aturan main sendiri ya. Di dalam sistem perdagangannya dia, itu kontrak-kontrak asing itu harus menghindari ya pemuatan klausula-klausula yang masuk dalam kategori klausula hitam. Karena di Uni Eropa itu ada pembagian, ada klausula hitam, ada klausula abu-abu, dan ada klausula putih. White clauses, gray clauses, dan black clauses. Biasanya klausula hitam itu adalah klausula yang mengandung persyaratan-persyaratan tertentu yang sifatnya menghisap dan sifatnya memblokir atau melakukan penghalangan terhadap kemampuan orang lain untuk mengembangkan potensi intelektualnya, potensi ekonominya, potensi teknologinya, dan sebagainya. Nah, itu seringkali dimasukkan dalam kategori klausula hitam. Nah, lalu klausula abu-abu atau gray clauses itu biasanya merupakan klausula yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu, specific circumstance. Itu artinya keadaan-keadaan tertentu yang membuat apakah klausula itu bisa dibenarkan atau tidak. Biasanya kalau dia dibenarkan, ya itu dengan syarat-syarat tertentu. Dia juga bisa menjadi tidak dapat dibenarkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, misalnya begini, bahwa klausula ini hanya bisa diperdagangkan, hanya bisa diterapkan. Misalnya teknologi yang saya akan berikan kepada saudara ini hanya bisa dikembangkan ya untuk memproduksi barang-barang A, B, C, D, E, itu saja. Nah, selain itu Anda tidak bisa menggunakan teknologi ini gitu. Jadi ada pembatasan pemanfaatan atau penggunaan teknologi yang kita lisensi, yang kita transfer. Sehingga di sini ada ketidakbebasan sebagai penerima teknologi untuk menggunakan teknologi itu di dalam pengembangan
produk-produk yang lain. Jadi produknya itu bahkan ditentukan. Ya. Nah ini menjadi itu memang bisa dibenarkan apabila dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Misalnya tujuannya itu untuk memberikan proteksi ya terhadap keamanan, ya. Keamanan nasional misalnya, atau keamanan negara. Jadi teknologi itu tidak bisa digunakan untuk memproduksi barang seperti misalnya bahan peledak atau nuklir atau apa dan sebagainya. Nah ini satu contoh. Tapi biasanya itu dia kondisikan dengan klausula-klausula tertentu. Nah, tapi kalau klausula putih itu klausula aman yang memang dibenarkan secara hukum maupun secara etik. Nah, tapi yang tidak dapat dibenarkan itu perlu dicermati oleh saudara-saudara sekalian. Bahwa klausula-klausula di dalam perjanjian perdagangan internasional yang seringkali memuat klausula-klausula hitam itu harus ditolak itu. Karena misalnya saya ambil contoh, klausula hitam itu adalah klausula yang dilarang, misalnya seperti gini. Ada klausula tie-in dan klausula tie-out. Jadi tie-in itu adalah klausula yang mengikat ke dalam, ya, dan mengikat keluar. Misalnya begini. Saya akan berikan saudara teknologi saya untuk memproduksi barang yang Anda inginkan. Tetapi ingat, semua bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi barang yang Anda buat itu harus diambil dari orang yang saya tunjuk. Ya. Selain itu, ini namanya pengikatan ke dalam. Karena orang yang saya tunjuk itu adalah orang yang sudah saya setel, yang sudah saya setting. Itu adalah kroni saya atau kelompok saya gitu. Selain itu, saya akan mewajibkan saudara untuk menjual semua produk-produk yang saudara buat itu kepada orang yang saya tunjuk. Hanya orang yang saya tunjuk yang bisa mendistribusikan barang yang Anda produksi dengan menggunakan teknologi saya itu. Nah, jadi di sini sebetulnya saya sudah mengikat si transferee itu atau orang yang menerima teknologi itu, ya, recipient itu secara dari hulunya sampai hilirnya. Jadi saya ikat kepada dari mana dia mengambil bahan dan kemana dia harus menjual. Sehingga sebetulnya tidak lebih, ya, orang itu saya posisikan sebagai subsidiary company saja. Penerima teknologi itu saya posisikan sebagai penerima teknologi. Nah ini tidak dapat dibenarkan sesungguhnya. Di dalam perjanjian perdagangan internasional harusnya semua orang itu dalam keadaan setara, dalam keadaan bebas, egaliter, ya. Ada kebebasan di dalam menentukan pilihan-pilihan. Nah, disinilah letak crucial pointnya itu. Kemudian yang kedua, ya, ada namanya klausula greenback clauses itu misalnya begini. Saya berikan Anda teknologi ini, saya lisensikan. Tetapi ingat bahwa semua teknologi yang Anda produksi, ya, yang berangkat dari teknologi yang saya berikan. Jadi pengembangan teknologi yang Anda lakukan, ya, misalnya saya mempunyai teknologi X gitu. Lalu Anda mengembangkan, ya, Anda berhasil mengembangkan teknologi X aksen bersandar kepada teknologi saya itu. Maka teknologi X aksen itu sama produk-produknya, ya, itu adalah milik saya, greenback. Jadi saya yang akan mengambil semuanya itu. Dia mengembalikan seluruh hasil atau derivative works-nya itu kepada saya. Karena Anda mengembangkan teknologi itu dari teknologi yang saya berikan. Itu namanya klausula greenback. Nah di Eropa itu dilarang. Tapi kalau di sini kita diikat. Seringkali kita sebabnya kenapa anak-anak kita di sini tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologinya sendiri. Kalau dia meminjam teknologi itu dari luar. Karena
semua produk-produk derivatif itu hanya akan kembali ke dia juga gitu. Ya, itu yang harusnya dicegah. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga misalnya klausula hitam itu dalam bentuk restricted area in research and development. Jadi restricted research and development itu begini, saya berikan atau lisensikan teknologi saya kepada saudara. Tetapi ingat, Anda hanya boleh melakukan penelitian ya berdasarkan teknologi yang saya berikan itu kepada atau di dalam program-program tertentu saja, di dalam riset-riset tertentu. Dan Anda tidak bisa bebas menggunakan teknologi saya itu untuk pengembangan yang lain-lain. Saya yang menentukan batas-batas penelitian yang Anda lakukan. Jadi di situ restricted research and development. Ya, sehingga Anda tidak memiliki kebebasan. Nah, itu juga sebetulnya menghalangi ya. Jadi ada klausula tie ya. Tie clauses itu artinya ada baik itu tie in maupun tie out, itu klausula hitam. Kemudian grant back clauses ya, grant back clauses itu adalah mengambil kembali semua derivative works yang lahir dari pengembangan yang bersandar kepada teknologi yang saya berikan. Kemudian yang ketiga ada juga tadi saya katakan restricted business, restricted research and development areas. Jadi bidang-bidang penelitian dan pengembangan tertentu yang bisa dialokasikan, yang bisa dikembangkan itu saya yang menentukan. Nah, ini satu contoh ya. Nah, dan banyak lagi ya restricted research ya, atau pembatasan-pembatasan yang lain ya yang terkait dengan klausula-klausula hitam di dalam praktek perdagangan internasional. Nah, oleh karena itu pemerintah ketika gagal memberikan perlindungan terhadap anak-anak bangsa itu sebetulnya dia tidak cermat, tidak bisa menggunakan ya kebijakan perdagangan internasional itu untuk mengontrol ya praktek-praktek curang yang dilakukan oleh para pebisnis dari luar negeri yang melakukan eksploitasi dan melakukan penghisapan dan hanya menjadikan anak-anak kita ini hanya sebagai perusahaan subsidiarinya atau semacam perusahaan anak perusahaannya itu. Bisnis core bisnisnya itu dia tetap yang menentukan itu. Nah, ini yang menjadi problem itu. Ya. Oleh karena itu, kalau saya mengusulkan sebagai solusi yang bisa kita tawarkan itu adalah pemerintah Indonesia seharusnya bisa menawarkan atau melakukan kontrol terhadap semua klausula-klausula atau kontrak-kontrak asing yang masuk ke Indonesia. Jangan dibiarkan pengusaha Indonesia itu dengan pengusaha asing itu melakukan kontrak secara berdasarkan prinsip-prinsip the freedom ya, free will tadi, kebebasan berkehendak dan kebebasan berkontrak, the freedom of contract tadi. Oleh karena itu harus dicegah itu ya, dengan cara pemerintah harus hadir untuk melakukan intervensi. Caranya bagaimana? Caranya pemerintah bisa melakukan kontrol dengan mewajibkan seluruh kontrak-kontrak asing yang diberlakukan di Indonesia, yang dipraktekkan di Indonesia itu harus melalui lembaga screening, ya, institutional screening. Saya mengusulkan agar pemerintah membuat semacam institutional screening, ya, semacam lembaga yang melakukan penyeleksian, pengkoreksian terhadap semua kontrak-kontrak yang akan diberlakukan di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk memeriksa apakah substansi atau klausula-klausula yang dibuat di dalam kontrak asing dengan perusahaan asing itu tidak merugikan bangsa Indonesia atau tidak. Ini saya melihat ya beberapa perbandingan model kontrak itu yang ada di Brazil, kemudian di China itu dia menerapkan perlindungan itu dengan menggunakan institutional screening. Ya, institutional menerapkan atau membuat institutional screening itu
tujuannya melakukan pemeriksaan terhadap klausula-klausula yang dapat berimplikasi terhadap penghambatan atau pemblokiran kemajuan anak-anak kita di dalam mengembangkan potensinya itu. Nah, jadi kita bisa mendirikan itu apakah dia di bawah Kementerian Investasi ataukah Kementerian Perdagangan dengan tujuan untuk melakukan koreksi, ya, apakah kontrak-kontrak yang diberlakukan itu memuat klausula hitam atau tidak. Nah, kalau dia memuat itu harus diperbaiki dulu, baru dibolehkan. Ya, ini salah satu, bukan hanya sekedar melakukan registrasi, tetapi kalau yang kita lihat di undang-undang paten misalnya atau di ketentuan atau prosedur di dalam BKPM itu, pemerintah tidak pernah melakukan koreksi. Mana mungkin kalau logikanya itu, kalau pemerintah berupaya untuk menarik investor asing itu supaya bisa mau masuk ke Indonesia dengan memberikan apapun yang dia inginkan, misalnya, ini juga tidak dapat dibenarkan. Harusnya tetap ada koreksi. Dia kita undang tujuannya untuk mengoptimalkan, mengkonversi potensi kita menjadi fungsional. Ya, jadi tujuan kita mengundang dia itu untuk membantu kita agar dapat membantu anak-anak kita mengkonversi potensinya menjadi fungsional. Bukan sekedar menanamkan investasi lalu menciptakan lapangan pekerjaan tapi kita tetap tergantung. Nah, ini tidak dapat dibenarkan. Oleh karenanya harusnya ya kewajiban registrasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Paten, kemudian Kementerian Perdagangan dan Investasi misalnya, itu seharusnya bukan hanya dalam konteks keadministrasian. Dia dicatatkan lalu didaftarkan begitu. Setiap investor asing atau investasi yang masuk ke Indonesia yang menggunakan teknologi atau melakukan licensing dan itu dicatatkan. Tetapi itu hanya sekedar pencatatan, bukan melakukan pemeriksaan, bukan melakukan koreksi atau eksaminasi atas kontrak-kontrak yang diberlakukan. Nah, kalau dalam pandangan saya, seharusnya kontrak-kontrak yang diberlakukan di Indonesia itu harus dikoreksi. Pemerintah bisa membentuk institutional screening tadi dengan mengundang para ahli di bidangnya masing-masing. Misalnya kontrak itu di bidang nuklir, undanglah orang yang ahli di bidang nuklir untuk melihat apakah implikasi dari pelaksanaan kontrak itu tidak bermasalah atau bermasalah bagi Indonesia. Kalau misalnya itu kontrak itu di bidang bioteknologi gitu, misalnya untuk teknologi pangan ya, katakanlah seperti perusahaan-perusahaan Monsanto ya. Kemudian perusahaan dari Thailand ya, perusahaan bioteknologi itu menanamkan investasinya di sini. Lalu dia menerapkan atau menggunakan produk-produk yang dapat membahayakan lingkungan, dapat membahayakan keseimbangan lingkungan atau plasma nutfah yang ada di sini di Indonesia. Maka itu harusnya dikoreksi, dicegah. Siapa yang bisa melakukan kontrol? Orang yang memiliki keahlian di bidang itu. Jadi dia harus dikoreksi, ya. Klausula-klausula yang dibuat di dalam kontrak itu harus dikoreksi atau dieksaminasi sama orang yang ahli di bidangnya itu. Nah, ini usulan saya supaya kita bisa tetap memberikan perlindungan kepada anak-anak bangsa kita. Dengan demikian kita akan bisa menggunakan ya strategi perdagangan internasional itu ya, ketentuan-ketentuan perdagangan internasional itu secara wajar ya, dan bisa kita gunakan untuk membantu kita mengkonversi potensi kita menjadi fungsional. Nah, oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi arti pentingnya persoalan pengkonversian ini, karena begini. Tadi saya sudah katakan, ya kalau dalam konsepnya sense itu, kita dikatakan miskin, bangsa kita ini dikatakan miskin bukan karena kita tidak punya uang, bukan karena kita tidak punya kekayaan, bukan karena kita tidak punya penghasilan, ya,
Kalau dalam konsep kemiskinan ini satu gambaran. Orang itu dikatakan miskin bukan karena dia tidak punya uang atau bukan karena dia bergaji kecil. Tapi dia miskin karena dia tidak bisa mengkonversi potensinya menjadi fungsional. Nah, kenapa tidak bisa mengkonversi potensinya menjadi fungsional? Karena tidak ada kehendak. Ya, itu satu. Kemauan tidak ada atau kehendak tadi, will-nya itu. Kemudian yang kedua itu kapabilitas. Baik itu pengetahuan, keterampilan, keahlian itu juga terbatas. Kemudian yang ketiga itu kalau bahasanya sense itu kesehatannya. Dia tidak sehat, dia sakit-sakitan dan lain sebagainya. Sehingga potensi yang ada dalam dirinya, kekayaan yang ada pada dirinya, itu tidak memiliki makna apapun. Tidak bisa berarti apapun. Nah, kita juga begitu. Indonesia ini memiliki kekayaan yang sangat besar, sumber daya alam yang besar. Tapi kita tidak punya kemauan. Tapi selain itu kita mungkin memiliki kemauan, kehendak. Tapi kita tidak terbatas kemampuan kita, pengetahuan, keterampilan kita, keahlian kita di dalam memahami strategi perdagangan internasional itu lemah. Sehingga gagal kita melindungi anak-anak kita dan membantu dia di dalam mengkonversi potensi sumber dayanya. So, baik sumber daya intelektualnya yang bisa digunakan diintervensikan untuk pengoptimasian sumber daya alam, ya, menjadi kemakmuran kolektif, kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, dengan demikian ini message-nya yang saya ingin garis bawahi di sini adalah bahwa pemerintah harus menggunting semua hambatan yang dapat mengunci kebebasan setiap orang dalam mengkonversi potensinya menjadi fungsional. Nah, salah satu ya katalis yang bisa kita gunakan itu adalah untuk menggunting hambatan itu dengan menggunakan strategi kebijakan dalam perdagangan internasional yang tepat, ya, akan dapat membantu kita menggunting hambatan dan membantu masyarakat kita, ya, mengkonversi potensinya menjadi fungsional menuju kemakmuran bersama, menuju sebesar-besar kemakmuran rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.